terima kasih Bapak Ibu atas segala waktu dan kesempatan hari ini. Suatu kesyukuran besar kita bisa dikumpulkan oleh Bapak Guru kita. Ini adalah kesempatan emas kita untuk sharing ilmu dengan beliau. Jarang-jarang ada guru muda, guru olahraga yang mau mengadakan kegiatan seperti ini. Bapak Ibu, harapan kami semoga dengan adanya kegiatan PKD yang dijalankan oleh teman kita Bapak Guru Aliansa Pula itu bisa memberikan efek kepada pembelajaran di kelas kita dan sekaligus bisa memberikan ilmu dan pengalaman yang baru buat kita semua, insya Allah. Jadi ini sangat menarik karena temanya tentang permainan, materinya tentang permainan tradisional. Jadi sedikit ya sangat mendukung untuk kearifan lokal kita. Jadi untuk lebih menghemat waktu dan tempat mungkin kita persilakan kepada Bapak Guru Aliansa Pula memaparkan materinya. Dan mungkin sebentar akan ada sesi tanya jawab. Sekira cukup ketika mari kita simak bersama-sama. Waktu dan tempat saya silakan kepada Bapak Guru Ahmad Abdullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Fakultas Kedokteran Tersebut, Ibu Harga, yang saya hormati rekan-rekan guru dan peneliti pendidikan serta anak-anak mahasiswa dan pengajar yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama Presiden pertama-tama mari kita berikan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya. Kita masih diberi kesempatan, kesempatan dan menjadikan untuk bersyukur di tempat bulan puasa ini. Pada pertemuan kita berikan salam dan salam kepada Allah kita menjadikan kita sebelumnya bersama. Yang akan kita adalah sangat jauh menjadi menjadi sekali. Dan untuk masa tertentu sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu telah meminta waktu sedikit. Hari ini saya mencoba mempresentasikan rencana pengembangan saya di disertasi program PKD Bogor Kota Besar. Dan materi yang saya angkat tahun ini adalah materi permainan tradisional. Dan saya sudah dulu bahwa permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang menjadi permainan yang diperlukan yang berpraktik dalam pembentukan keagamaan. Baik Bapak Ibu seperti yang kita ketahui sekarang maupun seperti yang dilihat pada saat ini, betapa permainan tradisional itu jelas tidak kelihatan bergeser dengan adanya atau bergeser dengan banyaknya permainan teknologi yang saat ini sangat menurun. Dan pentingnya permainan tradisional itu berdasarkan pembentukan karakter anak-anak, bagaimana anak-anak berbentuk untuk mempelajari atau bekerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan kebersamaan kepada anak-anak. Ya, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu
anak-anak tahun 90 dengan anak saya sekarang sangat berbeda, sangat berbeda dari karakter, dari tingkah laku maupun dari perlakuan sosial yang mereka miliki. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak-anak. Selain itu, permainan tradisional juga menggunakan kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di tengah sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan yang memberikan dalam siswa. Ya, jadi kenapa saya angkat materi permainan tradisional? Mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membentuk karakter siswa. Jadi bagian yang bisa kita tarik dalam materi ini adalah ini, melestarikan budaya dan membentuk karakter siswa. Next. Ya baik, ini tujuan kenapa saya mengangkat permainan tradisional. Yang pertama adalah melestarikan budaya lokal. Bagaimana permainan tradisional itu kembali muncul di sekitar kita atau di sekitar sekolah ini. Bagaimana permainan tradisional itu mulai kembali dipermainkan oleh anak-anak kita, siswa-siswa kita. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Ya, baik. Bagaimana anak-anak dalam untuk berkolaborasi atau bersama dan bagaimana permainan mereka terhadap sosial mereka. Bagaimana dia kembali bergaul dengan saudaranya, bagaimana tingkah mereka, itu dengan sosialnya. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi meningkatkan kreativitas tidak terbatas dengan seberapa mampu anak-anak untuk melakukan kegiatan, tapi seberapa besar anak-anak bisa keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi itu kreativitas. Yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Seperti kita ketahui bersama, permainan tradisional juga sangat mendukung kesehatan fisik. Contoh permainan goyang yang biasa kita mainkan dengan bola kasti, kemudian dimusuh itu, yang itu sangat menguras tenaga. Tapi secara tidak langsung juga dapat memperbaiki fisik kita, memperbaiki kesehatan kita dibanding dengan permainan digital yang berbeda. Yang kelima adalah mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Jadi memang kita mendukung kurikulum kita, mendukung siswa-siswi kita untuk belajar kolaboratif berbasis proyek. Yang keenam, membangun karakter positif dan media sosial. Nah ini perlu dibangun, ini sangat penting poinnya, membangun karakter positif dan media sosial. Kenapa dulu itu terjadi di sekitaran sekolah? Karena ini kebutuhan para siswa membangun karakter positif dan media sosial. Bagaimana karakter positif kepada sosialnya, bagaimana karakter positif kepada gurunya, bagaimana karakter positif kepada orang tuanya. Ya, yang terakhir menciptakan budaya yang menyenangkan. Ya, sama kita tahu bermain itu sangat menyenangkan, apalagi bermain tradisional, bermain asing, bermain gaya, ya sangat menyenangkan. Baik, ini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan pada jam kedua. Yang pertama adalah capaian pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Ya, jadi bagaimana kita mengajak anak-anak untuk memahami dan melestarikan budaya lokal seperti yang tertuang tadi di kedua. Kemudian ada peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Ya sama tadi juga tertuang di kedua. Peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif dan peningkatan antusiasme belajar. Yang kedua adalah langkah pelaksanaan. Yang pertama itu merencanakan program. Kemudian yang kedua mengenalkan siswa-siswi kita maupun kepada warga-warga sekolah seperti guru dan tenaga pendidikan untuk mengenal kembali apa itu permainan tradisional. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek.
Yang keempat, praktik bermain permainan tradisional. Yang kelima adalah refleksi dan evaluasi. Yang keenam adalah pelaporan dan implementasi. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Yang pertama, meningkatnya kesadaran siswa dan budaya lokal. Yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Yang ketiga, peningkatan kesehatan fisik. Yang keempat, pengembangan karakter dan nilai positif. Yang kelima, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Dan yang keenam, terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Baik, ini 6 poin ini insya Allah kita tercapai. Kita akan tuntas di kedua tadi di 6. Next. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta itu kelas 5 dan 6. Jumlah peserta didik ada 123 siswa yang digabung 5 dan 6. Jadi sudah digabung ini kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5A, 5B, 6A dan B sebanyak 123 siswa. Usia peserta, saya salah tulis, 10 sampai 12 tahun usia peserta. Pengaturan program, yang pertama ada ruang, ada lapangan sekolah untuk kegiatan fisik, ada ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu itu program dilaksanakan selama 6 minggu. Jadi proyek yang saya buat ini akan diarahkan selama 6 minggu. Minggu pertama itu ada persiapan dan perencanaan proyek. Minggu kedua ada riset dan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi tentang apa itu permainan tradisional, bagaimana cara memainkan, aturan-aturan apa yang dilakukan permainan tersebut. Minggu ketiga ada eksperimen dan latihan bermain. Jadi ini proses praktek minggu. Minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain. Minggu keempat sampai minggu kelima produksi produk dan dokumentasi. Minggu keenam masuk presentasi. Jadi minggu keenam itu mulai presentasi. Di situ juga bisa kita menggunakan evaluasi dan refleksi apa yang perlu ditingkatkan, apa yang belum tercapai, dan apa yang sudah tercapai. Next. Ya, baik, ini ada komunitas yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang pertama adalah lapangan sekolah, tempat untuk luas untuk melakukan permainan tradisional. Yang kedua adalah permainan. Ya, sudah ada ini permainan seperti permainan latihan sudah ada, teknik juga sudah ada, alat untuk bermain bola juga sudah ada. Yang ketiga ada guru PBK. Jadi guru PBK ini gunanya sebagai pembantu sahabat, pembantu melakukan gerakan, pemberian contoh. Dan kebetulan di sekolah ini ada 2 guru PBK. Yang terakhir adalah komunitas sekolah. Bagaimana kita mendapat dukungan dari guru kelas, orang tua dan komite sekolah. Jadi nanti itu hasil refleksi atau evaluasi kita berikan juga kesempatan kepada orang tua siswa bagaimana perkembangan anak-anaknya setelah melaksanakan permainan tradisional. Bagaimana perubahan yang dimiliki oleh siswa-siswi kita setelah mengenal apa itu permainan tradisional. Kemudian ada pemanfaatan aset. Yang pertama lapangan olahraga digunakan posisi permainan tradisional. Yang kedua adalah guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan. Yang ketiga ada orang tua digunakan dalam proses evaluasi dalam memberikan dukungan kepada siswa. Jadi dukungan dari orang tua itu sangat penting, sangat penting untuk siswa. Sebab biasanya alasan utama kenapa siswa tidak bisa ikut karena mengeluarkan sama orang tuanya. Dan insya Allah dengan mengadakan permainan tradisional ini orang tua bisa mengizinkan anak-anak untuk ikut dalam proyek ini. Next. Ini baik ada rencana evaluasi. Yang pertama evaluasi
untuk siswa, bagaimana apa yang dirasakan oleh siswa, apakah tertarik atau tidak, atau mungkin ada sebagian yang tidak tertarik, nanti kita bahas di sini. Yang ketiga adalah penilaian terhadap keterampilan musik, kerjasama, dan sikap seperti itu. Ini adalah bentuk penilaian untuk menentukan untuk balik ke siswa. Ya ini nanti kita minta berpendapat pun kepada orang siswa bagaimana kalau ini setelah dilaksanakan. Next. Nah, ini pertama. Ini ada tantangan juga kemungkinan akan terjadi. Pertama itu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Nah, itu solusi yang saya buat. Yang pertama itu menyederhanakan aturan permainan tradisional dan memberikan demonstrasi secara langsung. Nah, ini demonstrasi langsung guru BKK yang bertangan seperti yang tadi tertera di hasil semua yang memiliki. Ini demonstrasi langsung kemudian menyederhanakan aturan permainan. Dia masuk modifikasi permainan modifikasi. Apabila permainan aturan permainan sulit untuk dimengerti oleh siswa, kita akan modifikasi sedemikian rupa agar menghilangkan siswa untuk paham. Yang kedua, menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan. Relevan berarti sesuai dengan apa yang ada di sekitar. Contoh mungkin anak suka permainan bola, kita akan ada permainan bola. Anak suka mengingat, kita ada mengingat. Yang penting kita harus mencari apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang diinginkan oleh siswa, apa yang menarik untuk mereka. Nah, yang kedua, mengalokasikan waktu dan persesi. Jadi ini pun mengalokasikan waktu dan persesi kita bisa gunakan untuk sesi evaluasi dan refleksi. Next. Terima kasih. Nah, itu dapat itu pemaparan materi dari saya, presentasi ringan dari saya yang sebagai permainan tradisional. Semoga kegiatan proyek kali ini bisa dilakukan. Dengan ini saya mohon untuk bapak semua bapak ibu. Dengan ini juga yang terbaru dengan komunitas pelajar dari jauh. Karena ini proyek juga adalah proyek bersama saya dengan komunitas pelajar semua, komunitas pelajar berguna. Semoga proyek ini bisa bermanfaat bagi kita semua, lebih dan kurangnya